Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidangan saum Ramadan. Hidangan ruhani yang di dalamnya kita mendapatkan berbagai macam kebaikan. Insya Allah dengan saum Ramadan kita dikembalikan kepada fitrah manusia secara murni, yaitu mengesahkan Allah, bahkan dijanjikan ampunan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi mereka yang melaksanakannya. Para hadirin yang kami muliakan, Tausiah Jumat adalah program yang dipersiapkan untuk mengurangi rasa rindu kita pada sholat Jumat yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Tetapi karena musibah COVID 2019, terpaksa akhirnya kita melakukan sendiri-sendiri di rumah. Kembali kepada saum di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelaskan bahwa balasan dari saum di bulan Ramadan adalah ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan karena orang tersebut melaksanakan saum berdasarkan imanan wahtisaban. Apa itu imanan wahtisaban? Dia adalah seseorang yang yakin terhadap syariat saum itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan yakin pula akan mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah, akan memperoleh ketakwaan dan diampuni seluruh dosanya. Shaimin wa shaimat, ibadah puasa Ramadan sungguh luar biasa. Kalau kita simak surat Al-Baqarah ayat 183, juga hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafirallahu ma qadamat min dzanbihi. Kemudian ada lagi satu hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadis pertama menjelaskan dengan man shoma, itu adalah menjelaskan siapa yang puasa di siang hari. Sedangkan yang kedua, man qoma, barang siapa yang tegak di malam hari. Itu adalah orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Nah, janjinya apa? Janjinya adalah orang-orang inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dibersihkan dosanya ketika dia selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Janji Allah ini sungguh sangat luar biasa. Tapi sayang, banyak orang yang merugi di bulan Ramadan. Merekalah orang-orang yang berpuasa tetapi melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya pahala puasanya. Misalkan meninggalkan sholat wajib, kemudian berakhlak buruk, berleha-leha, menyia-nyiakan waktu, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, perbuatan-perbuatan lainnya pun banyak. Dan mereka inilah orang yang berpuasa tetapi merugi, dan mereka inilah orang yang berpuasa tetapi tidak berdasarkan imanan wahtisaban. Muslimin dan muslimat, ada 3 kelompok manusia ketika merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama adalah kelompok zolimu li nafsih. Kelompok kedua adalah kelompok muqtasid, dan kelompok ketiga adalah kelompok sabiqul bil khairat. Kita jumpai dalam surat 35 Al-Fatir ayat 32. Ayat ini diawali oleh lalu kami wariskan kitab ini kepada yang kami pilih, dan seterusnya. Nah, mari kita bahas. Ayat ini menjelaskan respon manusia terhadap syariat Allah, termasuk syariat saum di bulan Ramadan. Pertama adalah
respon yang disebutkan sebagai orang-orang yang disebut sebagai dolimu li nafsih, adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan maksiat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia merugikan orang lain, melainkan merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang pertengahan, muktasid. Mereka melaksanakan saum di bulan Ramadan, tapi juga melaksanakan hal-hal yang dilarang. Ini adalah muktasid. Jadi dia itu di pertengahan. Kemudian berikutnya adalah sabiqul bil khairat biiznillah. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan rukun-rukun saum, keutamaannya, kemudian landasan saumnya itu berdasarkan iman, wahtisaban. Iman itu adalah hubungan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban terkait dengan penyempurnaan syarat-syarat yang yang harus dipenuhi. Nah, orang-orang ini adalah disebut sebagai orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, jika kita simak penyebab dari keimanan seseorangnya, penyebabnya adalah karena kualitas keimanan seseorang. Pantas dalam perintah puasa Allah menyeru dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang punya potensi untuk meraih ketakwaan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana bencana Covid di mana social distancing, PSBB dilakukan, kita rindu untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah mingguan yang dilakukan oleh seseorang muslim, dan kalau kita simak, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan pelakunya. Kemudian ada lagi sholat wajib 5 kali, yaitu ibadah harian. Kalau kita lihat, apa sih manfaat dari sholat harian tersebut atau sholat wajib tersebut? Kita dapatkan satu di antaranya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini pun ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan puasa Ramadan adalah ibadah tahunan, yaitu ibadah yang dilakukan seseorang sebulan penuh dan diseru pada orang-orang yang beriman, dan tujuannya adalah meraih ketakwaan. Ketiga-tiganya kalau kita perhatikan, ini adalah syariat Allah. Dan ketiga-tiganya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan orang-orang yang beriman tadi. Allah mengingatkan, ada orang yang sholat tetapi mendapatkan neraka wel. Kemudian ada orang yang berpuasa tetapi tidak meningkatkan ketaatan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa seperti itu? Memang kalau kita lihat, ternyata kualitas ibadah kita, baik sholat, puasa, ataupun yang lain-lainnya, ini bergantung pada kualitas keimanan kita. Mengakhiri tausiah Jumat ini, marilah kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan syariat Islam. Sebenarnya syariat Islam itu menggabungkan dua hal. Pertama adalah syariat etiqodiyah, yaitu keyakinan hati terhadap Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan keimanan. Sifat syariat etiqodiyah ini adalah pokok atau usul. Kenapa demikian? Karena dia akan melandasi diterimanya amal seseorang. Syariat etiqodiyah adalah pekerjaan hati. Inilah yang dimaksudkan dengan rukun iman. Dia adalah fondasi. Fondasi dari bangunan kedua yaitu syariat amaliyah. Syariat amaliyah adalah terkait dengan tata cara peribadatan, rukun-rukunnya, penyebab batalnya. Apa contohnya? Misalkan salat, kita tahu rukun-rukunnya apa, penyebab batalnya seperti apa. Saum juga sama seperti itu. Nah, sifatnya ini adalah amaliyah, sehingga disebutnya syariat amaliyah. Sifatnya bersifat cabang. Kalau tadi sifatnya pokok, ini adalah yang kedua adalah sifatnya cabang. Dia pekerjaan yang dilakukan dengan ucapan, dengan kita takbiratul ihram, tegak berdiri, kemudian ruku, sujud dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang dalam kajian tauhid, pangkal diterimanya ibadah seseorang adalah benarnya
syariat i'tiqadiyah atau keimanan seseorang. Kemudian berlanjut dengan benarnya syariat amaliyah. Nah, dalam ibadah saum ini hendaklah kita membenahi kedua syariat tersebut. Jadi tidak hanya syariat amaliyah, banyak di antara kita lebih memperhatikan syariat amaliyah dan melupakan syariat i'tiqadiyah, mungkin karena tidak tahu. Dia lebih memperhatikan mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur. Memang itu disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, tapi ada yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu syariat i'tiqadiyah, landasan keimanan. Landasan keimanan ini sangat perlu. Kenapa demikian? Karena landasan keimanan ini adalah pekerjaan hati yang mentautkan diri seseorang dengan siapa yang memerintahkan syariat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan ibadah yang dilaksanakannya itu akan lebih bermakna, akan menimbulkan rasa takut, akan menimbulkan rasa harap, akan menimbulkan rasa yang sebetulnya dirindukan oleh seseorang ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Ini meningkatkan kualitas ibadah, ini meningkatkan semangat ibadah, dan ini nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita menyempurnakan syariat, menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan memperbaiki kedua-duanya, yaitu syariat i'tiqadiyah, keimanan kita, dengan mengkaji hal-hal yang terkait dengan peningkatan keimanan. Pada saat yang sama kita memenuhi persyaratan-persyaratannya. Mungkin itulah yang bisa disampaikan di dalam tausiah Jumat ini. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.